Ya, awal tahun percayalah ini tahun pembebasan kata Tuhan. Walaupun dunia katakan, oh keguncangan terjadi, perang mau terjadi. Wah ini dunia lagi, wah ngeri ya situasinya ya. Ya Donald Trump bikin aneh-aneh aja ya, bikin montran-montran, serang sana, serang sini. Dia katakan, wah saya nggak perlu persetujuan untuk menyerang negara lain. Ini bukan invasi, saya hanya mau menyelamatkan dunia. Wah nyerang negara lain, udah ngintip-ngintip mau menyerang Eropa, mau menyerang ini, wah ngeri. Ya kita sebagai orang-orang yang ya hanya melihat pun ngeri dengan keadaan dunia saat ini. Peperangan terjadi, bencana terjadi, kejahatan terjadi, tipu muslihat terjadi dan sebagainya terjadi. Dunia mulai bergoncang, tapi pastikan langkah imanmu sebagai jemaat Tuhan tidak tergoncang. Sebab engkau dibedakan, saudara diistimewakan. Apa yang engkau alami saat ini tidak akan, apa yang bangsa-bangsa alami saat ini tidak akan menimpa engkau sebagai anak Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, walaupun dunia bergoncang, tapi aku pastikan langkah imanku tetap teguh di dalam Tuhan. Apa yang dialami oleh bangsa-bangsa tidak akan menimpa aku, sebab Tuhan meluputkan aku. Yang percaya katakan amin. Apa yang bangsa-bangsa sedang alami saat ini, apa yang orang-orang sedang alami saat ini, keterikatan, ya apapun konflik dan sebagainya tidak akan saudara alami, sebab engkau sudah dibebaskan. Saudara sudah menerima firman. Halo amin. Firman yang saudara terima jangan terbuang dengan sia-sia. Halo amin. Ada orang di sini. Halo. Pastikan ketika engkau menerima firman, pastikan engkau terus miliki hati yang antusias. Satu-satunya cara supaya saudara gak ngantuk, supaya saudara gak bosen. Ketika saudara diam, saudara akan bosen. Ketika saudara hanya diam saja matuk-matuk, kebablasan. Yang ngantuk beneran. Ya makanya ketika dengarkan firman, engkau harus pasang panca indera rohani. Saudara harus terus latih tubuhmu. Rasul Paulus berkata, aku melatih tubuhku. Artinya saudara harus terus melatih panca indera saudara, pendengaran, mata rohani, mata batin. Saudara latih untuk menangkap pesan firman, sehingga pesan firman tidak terbuang dengan sia-sia. Ada sesuatu, ada kuasa firman yang terus mengisi kehidupan jemaat Tuhan, sehingga aku tidak tergoncangkan dengan apa yang terjadi. Banyak orang Kristen goncang karena mereka tidak kokoh di dalam Tuhan. Ketika COVID datang, banyak orang-orang Kristen goncang, banyak gereja goncang. Kenapa? Selama masa-masa damai mereka tidak mengisi hidupnya dengan firman. Mereka hanya terus mencari berkat-berkat secara jasmani. Mereka dapatkan, tetapi itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari masa kegoncangan. Halo amin. Karena pada saatnya datang kata Tuhan, harta benda tidak ada gunanya, hanya firman yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan orang percaya. Itu sebabnya ketika firman disampaikan, pastikan saudara terus memakai panca indera rohani, mata hati, mata batin, pikiranmu terbuka untuk menangkap isi firman. Puji nama Tuhan. Mari kita belajar, boleh ditampilkan tidak apa-apa ya. Mari kita belajar bagaimana ketika kita alami kepenuhan roh, kita seperti kehilangan kesadaran. Bukan orang yang pisah, bukan orang yang mengacau, tetapi orang yang hidup di dalam kematian logika dan pikiran manusiawi. Karena itu menyesatkan. Halo, karena itu menyesatkan. Kemarin kita sudah baca firman-Nya dengan jelas bahwa pikiran manusia itu jahat. Pikiran manusia itu menyesatkan. Artinya ketika kita menerima firman, engkau nggak boleh pakai pikiran manusiawi. Saudara nggak boleh pakai logika manusiawi. Ketika kau mendengarkan firman, kau masih pakai perasaan manusiawimu, saudara akan salah paham. Saudara akan sakit hati. Karena firman terus mengoreksi. Roh Kudus tidak pernah tinggal diam. Di tempat ini Tuhan luaskan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bekerja, Roh Kudus gak diam. Halo amin. Karena tugasnya Roh Kudus adalah terus menyempurnakan, memperlengkapi. Roh Kudus akan terus mengorek setiap dosa. Ketika aku masih pakai perasaan manusiawi, kau akan sakit hati. Percayalah itu. Akan ada banyak orang yang keluar dari gereja ini apa? Karena sakit hati. Nggak bisa menerima pernyataan firman, tidak bisa menerima bahwa hidupnya masih terus dibenahi, masih terus dikoreksi. Karena banyak orang merasa dirinya sudah benar. Loh, aku udah hamba Tuhan, aku udah pelayanan, aku udah pengurus, aku udah senior sesepuh di tempat ini. Tapi itu tidak menjadi jaminan. Kalau firman berkata, kalau Roh Kudus mengoreksi, dia tidak peduli. Karena kesalahan setiap orang harus dikoreksi, kesalahan setiap orang harus dibetulkan. Kalau saudara masih pakai logika,
pikiran manusiawi, keangkuhan, benteng-benteng manusiawi, saudara akan sakit hati. Dan selamanya saudara tidak pernah bisa menerima kebenaran firman. Makanya Rasul Paulus berkata, aku tidak mau pakai pikiran manusiawiku, bahkan aku taklukkan itu. Aku tawan, aku taklukkan pikiran manusiawi, aku hancurkan benteng keangkuhan manusiawi supaya aku bisa terima firman. Kalau saudara masih pakai logika manusia, nggak bisa. Makanya perlu kepenuhan roh. Diibaratkan seperti orang mabuk yang nggak ingat apa-apa, nggak lagi ingat perasaan yang dia rasakan hanya pengaruh dari minuman keras. Sama halnya ketika kita dipenuhi Roh Kudus, ya pengaruh Roh Kudus itu yang kita rasakan. Kita tidak lagi memakai pikiran manusia yang menyesatkan, yang seringkali penuh dengan tipu daya, penuh dengan kesalahpahaman. Tetapi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita alami kematian. Pikiran rohani kita dimatikan. Orang yang sudah mati nggak bisa tersinggung. Mana ada orang mati tersinggung, ngeri kan? Ya, nanti ada orang mati dikata-katain bangkit lagi. Aku gak kayak gitu, lari semua itu yang layak tuh lari semua, masih hidup ternyata. Nggak bisa, orang yang sudah mati dari kematian lagi nggak bisa tersinggung. Ya, kalau dia masih tersinggung, masih ada area-area di dalam dirinya yang belum dimatikan. Halo men, masih ada area-area yang terbuka untuk kuasa kegelapan terus menaburkan benih sakit hati, benih konflik, benih akar kepahitan, sehingga dia masih terus memunculkan reaksi negatif dari dalam dirinya. Ya, ingat bahwa kita sudah mati di dalam daging, tetapi kita hidup bagi Kristus, kata firman. Artinya kita sudah tidak lagi alami rasa ketersinggungan. Kita sudah bebas dari itu. Kita punya pengendalian diri, kita punya kesabaran, kita punya kelemah lembutan. Kan saudara sudah pelajari itu. Halo, saudara sudah pelajari itu. Ketika kita masuk di dalam hidup dipimpin Roh Kudus, akan ada banyak cara-cara Roh Kudus mengoreksi kehidupan jemaat. Kalau nggak ada buah Roh, saudara akan sakit hati. Gak ada pengendalian diri, tidak ada kemurahan, tidak ada kesetiaan, ya saudara akan pergi. Di sini susah, harus begini, harus begitu, gak boleh begini, gak boleh begitu. Ya itulah pekerjaan Roh. Roh akan terus mengoreksi. Selama Roh Kudus ada, dia akan terus bekerja. Selama masih ada suara mempelai laki-laki, dia akan terus berkata-kata untuk memperbaiki kehidupan umatnya. Kalau sudah tidak ada suara laki-laki, lihat itu umat. Ya tidak ada lagi arahan, tidak ada lagi teguran, tidak ada lagi didikan. Umat akan lihat. Kalau sudah lihat, ya saudara tahu ujung-ujungnya pasti. Jadi bersyukurlah selama masih ada arahan Tuhan, selama masih ada suara Tuhan berkata-kata. Artinya Tuhan masih berkenan atas perkumpulan ini, atas gereja ini, untuk Tuhan membawa umat yang ada di dalamnya hidup selaras dengan firman-Nya. Jadi pastikan ketika saudara datang, engkau menyembah, penuhilah dirimu dengan minyak yang baru, penuhilah dirimu dengan anggur yang baru, sampai saudara tidak lagi bisa mengalami reaksi daging yang seringkali masih meledak-ledak, yang seringkali masih tidak bisa disenggol dan sebagainya. Engkau alami kematian logika, pikiran manusia, sehingga engkau bisa menerima, saudara bisa menerima firman itu dengan seutuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, lanjut. Ketika kita dipenuhi oleh Roh, sama seperti orang yang mabuk, ada muncul keberanian. Orang mabuk itu berani. Padahal sebenarnya dia pengecut. Makanya banyak orang kalau mau melakukan kejahatan, kerusuhan, mau tawuran, dia mabuk dulu, supaya dia berani. Karena kalau dia nggak mabuk, dia takut. Dia itu yang terjadi. Kalau dia udah setengah mabuk tuh berani, dia mau melawan polisi kan, mau melawan siapa berani. Karena kondisinya mabuk. Sama halnya ketika kita mabuk di dalam Roh, kita dipenuhi oleh Roh, akan muncul keberanian. Bukan keberanian untuk melakukan hal-hal yang jahat, tetapi dikatakan di situ bangkitnya roh iman dan pengharapan. Katakan sama-sama, bangkitnya roh iman dan pengharapan. Karena kalau saudara tidak dipenuhi Roh, saudara takut, saudara khawatir. Betul nggak? Iya. Jangankan saudara, saya pun kalau tidak dipenuhi Roh pun khawatir, takut, gentar menghadapi hidup ini. Tetapi ketika kita dipenuhi Roh, oleh Roh, muncul keberanian. Makanya banyak kejahatan dilakukan karena orang mabuk. Mabuk, pasti dia ujung-ujungnya yang malang lah. Karena dia kalau kondisi normal takut dia. Makanya mabuk dulu, muncul dia keberanian. Saya punya tetangga itu dulu
Waktu malam 17-an ya habis tirakatan, wah nyambung biasanya, wah minum-minum, wah dia kalau kondisi normal dia orangnya diem aja di pojokan, wah nggak orang diem lah, nggak banyak ngomong. Giliran udah minum, wah dia bisa naik meja joget-joget sudah, betul. Tanya pengen tidak tahu tetangga yang gimana, wah dia joget-joget terus, udah nggak ada rasa malu, udah nggak ada, wah ada biasanya situ orang diem gitu. Giliran udah minum, wah mau naik meja, mau joget-joget, kita cuma ngeliatin gitu. Ya muncul keberanian. Orang jahat itu kalau hanya sekedar tanpa ada dorongan pengaruh miras, itu masing-masing mikir takut ya. Tetapi ketika sudah ada dorongan minuman keras, berani mau merampok, mau begal dan sebagainya, berani. Mau tawuran berani, kondisi mabuk kok. Ya. Dia tidak kehilangan akal sehat. Tapi berbedanya ketika kita hidup di dalam roh, dipenuhi oleh roh, muncul keberanian. Bukan untuk melabrak orang, itu juga berani, tetapi itu tidak sesuai dengan kebenaran ya. Bukan untuk melabrak orang, bukan untuk hal-hal yang negatif, tetapi munculnya, bangkitnya roh iman dan pengharapan. Ya. Ini diperlukan untuk masa-masa sekarang yang banyak membuat kita takut untuk menghadapi hidup ini, ya, takut untuk melihat keadaan saat ini. Ya. Tetapi ketika kita dipenuhi oleh roh, ya akan muncul itu. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul 7, Kisah Rasul pasal 7 ayat 54-56. Sudah ketemu jemaat Tuhan? Kita baca ayat yang ke-54 dulu. Kita baca ayat yang ke-54 dari Kisah Rasul pasal yang ke-7, amin. Kita baca bersama-sama dengan sukacita, dengan suara yang paling keras. Kita baca, demikian firman Tuhan, 2, 3. Ketika anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Ini kondisi yang dialami oleh Stefanus saat itu. Ketika dia menyampaikan kebenaran, tidak ada respon dengan sukacita, justru muncul amarah, muncul kebencian. Dan pada saat itu yang dihadapinya bukan orang biasa, anggota mahkamah agama. Ya, orang yang punya pengaruh. Ketika dia ngomong hukum, orang yang akan hukum dia. Ketika mahkamah agama ngomong rajam dia, bunuh dia, dibunuh betulan. Jadi yang dihadapi Stefanus itu bukan orang yang biasa, orang yang punya pengaruh, istilahnya orang yang punya hukum saat itu, mahkamah agama. Padahal dia menyampaikan kebenaran, ya, menyampaikan sesuatu yang muncul dari firman, dari kebenaran. Ya, saya minta tolong nanti sambil disiapkan dalam versi firman Allah yang hidup. Saya lupa tadi mau ngomong. Ya, sambil disiapkan. Ya. Di dalam ayat ini, ketika mahkamah itu mendengar apa yang Stefanus katakan, dia menjadi sangat tertusuk hatinya. Gak hanya sekedar tertusuk. Kalau tertusuk masih banyak orang yang hanya menyimpang luka batin, tetapi mereka sudah pada tahap siap untuk menghabisi Stefanus. Coba dibacakan dalam versi firman Allah yang hidup. Ada yang bawa HP minta tolong. Ayat yang ke-54. Demikian firman Tuhan. Tuduhan Stefanus itu membangkitkan amarah para pemimpin orang Yahudi. Membangkitkan amarah pemimpin. Lanjut. Dan mereka menggertakkan gigi dengan geramnya. Dengan geram. Udah gak main-main. Ya. Menggertakkan gigi dengan geram itu kayak anjing lagi mungkin gitu. Itu udah siap menerkam itu. Gak cuman diem, tapi dia sudah menunjukkan gertakan gigi, menunjukkan taringnya. Yang dia tapi gak main-main. Seorang pemimpin mahkamah agama, orang yang betul-betul punya pengaruh, ya, orang yang punya hukum. Ketika dia ngomong lempari dengan batu, orang yang ada di situ nurut semua karena itu pemimpin mereka. Yang dihadapi kondisi yang dialami, yang harus dihadapi oleh Stefanus itu gak main-main. Ini antara hidup dan mati, ya, antara hidup dan mati, ya. Apalagi seorang
seorang pemimpin loh. Ya, kita tahu kalau kita menghadapi seorang pemimpin wah bahaya. Ya, ada hari ini ya ada komika yang sedang viral nih ya karena dia bikin pertunjukan ya dia nyinggung presiden, nyinggung wapres. Ini sedang diintip nih, wah siap-siap dia mau diadili, dipenjarakan ini ya. Sekali lagi ya pemimpin dunia tuh nggak bisa disenggol ya. Ini pemimpin agama, ini aja pemimpin agama yang tahu firman aja nggak bisa kok. Padahal itu kebenaran loh ya. Makanya sekali lagi kalau tidak ada masih ada memakai perasaan manusiawi, logika manusiawi ketika mendengar kebenaran pasti sakit hati ya. Ujung-ujungnya apa? Dia siap melakukan sesuatu yang negatif. Lihat Stefanus ya, ini nggak hanya sekedar pemimpin agama terlukanya enggak, tetapi dia sudah muncul membangkitkan amarah, bahkan sudah mulai menggertakkan gigi, siap untuk menerkam, siap untuk menghukum. Tetapi apa yang Stefanus alami ya, kalau dalam kondisi normal, manusia normal pasti takut ya. Mungkin ampun om mesti gitu ya, kayak maling ketangkep itu ya, pertamanya berani bila udah ketangkep dipukulin ampun pasti takut karena dia tahu dia akan menghadapi kematian. Stefanus tahu ya, dia ini sudah di ujung tanduk, dia akan menghadapi kematian. Yang dihadapinya adalah mahkamah agama ya, pucuk tertinggi hukum Israel saat itu. Dia nggak bisa main-main, salah ngomong mati ya. Tetapi apa yang Stefanus katakan? Coba lihat, kita baca bersama-sama ayat yang ke-55. Kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan 2:3. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lanjut 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Dahsyat. Dia gak minta ampun, tetapi justru dia melihat ke langit. Dia gak tertunduk ya. Kalau dia takut dia gak akan berani menatap, dia akan tertunduk. Tetapi lihatlah ya, Stefanus yang penuh, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia tidak takut dengan kondisi yang harus dialami. Justru ketika dia menatap ke langit, dia melihat ke atas, dia bisa melihat bahwa langit terbuka ya, bahwa langit terbuka, dan dia melihat bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, dan dia berkata, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Dia justru nantang. Dalam halnya aku gak takut kok. Apa yang aku katakan saat ini adalah kebenaran. Aku bisa melihat bahwa langit terbuka, langit menyambut aku, Tuhan Yesus menyambut aku. Itu yang dijawab. Ini kan konyol kalau secara manusia ya konyol kalau orang dunia sudah minta ampun aja, nyawamu dulu, nyawamu entah lagi mati, masih nantang ya, blunder. Kalau orang anak desa sedang ini ngomong banyak blunder ini ya, harusnya dia minta ampun selamat, tetapi dia katakan, aku melihat kemuliaan Allah, nantang lah. Dia yang sedang terpojok posisinya Stefanus. Itu kalau dia tidak penuh Roh Allah, tidak penuh Roh Kudus, dia akan ya mungkin sudah pingsan duluan saking takutnya. Tetapi karena dia dipenuhi oleh Roh Allah, alami kepenuhan Roh, muncul keberanian. Bukan keberanian untuk melawan, tetapi keberanian untuk menyatakan kebenaran. Bahwa yang aku perkatakan adalah kebenaran. Buktinya aku bisa melihat langit terbuka dan Tuhan Yesus berdiri menyambut aku. Luar biasa. Saya katakan luar biasa. Munculnya, bangkitnya roh iman dan pengharapan. Dia gak takut akan kematian, dia tidak takut akan hukuman, karena dia tahu hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Manusia biasa tidak akan sanggup menghadapi ini. Ya, manusia biasa tidak akan sanggup menghadapi ini. Makanya banyak pemimpin-pemimpin rohani yang akhirnya harus mati martir, termasuk Om Tan, karena dia berani. Ya, dia hidup di dalam Roh Kudus, dan dia tidak takut memperkatakan apapun sepanjang itu berasal dari Tuhan, sepanjang itu kebenaran, walaupun nyawa taruhannya. Tetapi dia berani memperkatakan itu karena ada Roh Kudus. Dia dipenuhi oleh Roh Allah, bangkit roh iman, iman yang memindahkan gunung, iman yang mengalahkan dunia, iman yang mengalahkan ketakutan, iman yang mengalahkan kekhawatiran. Biarlah itu juga muncul atas kehidupanmu sebagai
bisa beli beras, nggak usah takut. Ini Stefanus nyawa loh. Hanya masalah ngadepin ya masalah di pekerjaan, kantor, keluarga, nggak usah takut dan khawatir. Muncul roh iman, muncul roh pengharapan bahwa segala sesuatu masih bisa diselesaikan. Nggak putus asa. Ya Stefanus nggak putus asa kok, walaupun dia tahu, wah bentar, pasti dalam hatinya secara manusiawi dia dalam hati kecil ada ngomong, wah mati aku. Itu kalau secara manusia dia pasti dalam hati kecilnya, wah mati nih aku. Ngomong ini blunder, tapi ngomong nggak, dia berani ngomong. Ya karena penuh Roh Kudus. Ya kan di sini Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, artinya selama dia berkata-kata, selama dia menyampaikan pembelaannya, bukan berasal dari dirinya, berasal dari Roh Kudus. Ya, walaupun secara manusia perkataannya itu perkataan yang justru membawa dia di dalam kematian, blunder perkataannya. Tetapi sepanjang dia tahu itu berasal dari kebenaran, muncul roh iman bahwa apa yang aku alami ini tidak menggoncangkan, apa yang aku hadapi di depan ini tidak menggoncangkan imanku. Aku mau tetap berdiri tegak, hidup di dalam kebenaran. Ada banyak orang Kristen ketika menghadapi masa-masa krisis, ketika menghadapi masalah, takut untuk berdiri di jalur kebenaran, cari aman. Banyak orang Kristen, banyak orang Kristen yang akhirnya hidupnya cari aman. Dia tahu bahwa mungkin dia salah, mungkin orang lain pun salah, tetapi dia nggak berani memperkatakan kebenaran. Cari aman lah daripada konflik, cari aman lah daripada aku dibenci. Banyak orang Kristen cari aman, nggak berani memperkatakan kebenaran. Lihat Stefanus, hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Dia nggak takut untuk memperkatakan kebenaran karena dia tahu itu berasal dari Allah. Banyak orang Kristen akhirnya harus menjadi berpura-pura, abu-abu. Kalau pada firman Tuhan katakan kalau iya katakan iya, kalau enggak katakan enggak ada mungkin, enggak ada yang abu-abu lah, enggak berani betul-betul mengambil sikap hidup di dalam kebenaran. Masih pikir-pikir. Kalau aku ngomong seperti ini, memperkatakan kebenaran, wah nyawaku atau mungkin aku akan dibenci orang, aku akan dikucilkan orang dan sebagainya. Enggak berani memperkatakan kebenaran. Akhirnya apa? Harus berlindung di dalam kebenaran manusiawi. Cari aman. Yang penting aku aman. Tetapi kebenaran yang dia miliki, dia tahu kebenaran, tetapi dia tidak ungkapkan itu. Yang terjadi akhirnya apa? Konflik terjadi. Karena kebenaran tidak berani dimunculkan. Coba kalau kebenaran dimunculkan, mungkin konflik akan tetap terjadi, tetapi yang benar itu akan muncul. Yang benar itu akan muncul, tetapi ketika kebenaran itu dibungkapkan, itu akan terus meracuni banyak orang. Lihat Stefanus, dia berani memperkatakan kebenaran karena dia dipenuhi oleh Roh Allah. Tanpa dipenuhi oleh Roh Kudus, dalam pengaruh Roh Kudus, dia nggak akan berani memperkatakan bahwa ada langit terbuka. Itu perkataan yang justru menantang, itu perkataan. Menantang, dia katakan, aku nggak takut kok. Walaupun kau harus marah, dia kasarnya dia berkata kepada mahkamah, aku nggak takut kok, walaupun kamu mau bunuh aku, kamu mau marah sama aku, mau menyakiti aku nggak takut. Langit terbuka kok menyambut aku. Wah, luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus berdiri loh, dikatakan di dalam ayat yang ke-56. Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri loh. Namanya orang berdiri itu menghormati. Coba kalau saudara ketemu orang, orangnya lagi duduk, tiba-tiba saudara datang mendekati, orangnya berdiri, kasih salam, orangnya menghormati. Lihat Allah menghormati loh, menyambut dengan sukacita. Mari anakku, padahal ini kematian loh. Dia tetap Rasul Stefanus tidak takut menghadapi itu. Karena roh iman, roh pengharapan itu muncul dari dalam dirinya, bukan berasal dari manusiawi. Manusiawi itu pengecut. Kita sudah tahu ayatnya. Roh-roh dunia itu roh-roh yang miskin, roh yang pengecut. Manusia itu pengecut. Buktinya apa? Adam dan Hawa ketika melakukan dosa sembunyi kok. Sejak awal ketakutan itu menjadi bagian manusiawi. Gak ada manusia yang berani, gak ada. Sejak awal manusia jatuh di dalam dosa, manusia sudah menjadi pribadi yang pengecut, itu pasti. Mengecut pada dasarnya, naturnya, sifat asli manusiawi itu pengecut. Kalau dia berani, muncul keberanian. Itu karena Roh Kudus. Ada bangkit roh iman, roh pengharapan. Amin. Ayat yang terakhir.
Di dalam Yesaya 28. Kita lihat. Yesaya pasal yang ke-28. Yesaya 28 ayat 1 dan 6. Ini panjang, tidak apa-apa sekali-kali kita baca ayat yang panjang, ya, supaya saudara belajar membaca firman, memperkatakan firman. Kita baca pelan-pelan saja. Yesaya pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Amin. Amin. Mari kita baca dengan sukacita ayat ini. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Celaka atas mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim, atas bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur, yang penuh peminum anggur yang sudah bening. Sesungguhnya pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegak, seorang yang seperti angin ribut disertai hujan batu, yakni badai yang membinasakan, seorang yang seperti angin ribut disertai air hujan yang hebat menghanyutkan. Ia akan menghempaskan mereka ke tanah dengan kekerasan. Mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim itu akan diinjak-injak dengan kaki, dan bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah itu, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur. Nasibnya akan seperti nasib buah ara yang masak duluan sebelum musim kemarau, baru saja dilihat orang, terus dipetik dan ditelan. Pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umatnya, akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili, dan menjadi roh pahlawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Katakan amin. Dari sini kita bisa melihat bahwa Efraim yang dulu gagah oleh karena mabuk anggur, ya, oleh karena dia mabuk anggur penuh dengan pemabuk-pemabuk, Tuhan sudah tidak berkenan lagi. Mahkota yang ada sudah layu, mahkota yang ada akan disingkirkan, dan Tuhan akan membangkitkan. Ayat yang kelima, Tuhan akan membangkitkan. Ayat yang kedua juga ada. Pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegak. Disambung kepada ayat 6, akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili, dan menjadi roh kepahlawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Coba bacakan lebih jelas di dalam versi firman Allah yang hidup, ayat yang kelima dan ayat yang keenam saja. Minta tolong dibacakan firman Allah yang hidup, ayat yang kelima dan yang keenam. 5 dan 6. Ya. Yesaya 28 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Akhirnya Tuhan semesta alam sendiri akan menjadi mahkota kemegahan, Ya. tiara keindahan umatnya yang masih tertinggal. Umatnya yang masih tertinggal, umatnya yang hidup di dalam roh, umatnya yang tidak terkena pengaruh-pengaruh pemabuk-pemabuk, yang tidak terkena pengaruh dunia mabuk anggur, tetapi dipenuhi oleh roh Allah. Lanjut. Ia akan membangkitkan roh keadilan di dalam hati para hakimmu. Ia akan membangkitkan roh keadilan. Lanjut. Dan roh keberanian yang besar di dalam hati bala tentaramu yang berjuang di depan pintu gerbang. Ya, dia membangkitkan roh keberanian. Itu yang Tuhan janjikan atas kehidupan umatnya yang terus hidup di dalam roh. Dan ketika dilihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, orang Efraim yang penuh dengan pemabuk, Tuhan tidak berkenan. Bukan mabuk anggur, tetapi mabuk Roh Kudus. Ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, Tuhan membangkitkan roh yang mengadili, roh keadilan, bahkan roh keberanian bagi bala tentara, bagi jemaat Tuhan yang terus berjuang menghadapi hidup ini. Ada roh keberanian, saudara nggak takut, saudara nggak khawatir. Amen. Asalkan engkau penuh dan hidup di dalam roh. Ada level kepenuhan roh, sehingga apapun yang saudara alami
alami. Walaupun kematian seperti Stefanus, tetapi saudara yang penuh dengan roh bisa melihat bahwa kemuliaan Tuhan menantimu. Tidak lagi takut kematian, sebab saudara sudah mati dari dosa, dari kutuk dan maut. Orang yang sudah mati, sudah mengalahkan maut, gak lagi takut kematian. Gak lagi takut kematian. Justru dia menanti-nantikan itu. Wah, ya, waduh, bangganya jangan dulu. Saya belum siap. Ya, tetapi waktu Tuhan kita gak pernah tahu. Ya, tetapi yang pasti, saudara harus mempersiapkan diri. Jangan pernah takut dengan yang namanya roh, kutuk, dosa dan maut. Tuhan sudah mengalahkan itu. Dan engkau sudah bangkit di dalam kuasa imannya. Ada bangkit iman, bangkit pengharapan. Di tahun yang baru, di awal tahun ini, ada banyak kegoncangan terjadi. Engkau terus memenuhi kehidupanmu dengan rohnya, supaya muncul keberanian, kepastian. Langkahmu tidak terombang-ambing dengan keadaan, tetapi saudara bisa melihat dengan jelas bahwa langit terbuka dan Allah sudah menyediakan tempat dan jalan bagi orang-orang yang terus hidup di dalam rohnya. Muncul roh yang membangkitkan, roh keadilan, roh keberanian. Puji nama Tuhan. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Puji nama Tuhan. Ini firman Tuhan. Masalahmu masih ada.